Mari. Ya. Oke. Udah tag, udah. Udah. Lihat nggak sih kita? Hah? Lihat nggak sih? Lihat, enggak sih, ngobrol aja. Tapi ya, ini laki-laki gimana. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Perkenalkan saya Ferandi dan Saya Jundur Rahman. ya, Sehat Kak Fer? sehat, alhamdulillah sehat. Ya, di sini kami mau satu hal yang jarang dilakukan laki-laki, obrolan bapak-bapak. Ya. Di laki-laki kita jarang ngobrol ya, kita mah biasanya action atau fokus sama hobi. Di sini sih saya sama Kang Jundi di sini pengen ngobrolin tentang keluarga. Mana sih laki-laki ngurus keluarga. Yang mana Kang? Kalau saya sih, menurut saya laki-laki itu sering ngobrol juga, Kang. Oh iya. Sebenarnya sering ngobrol juga, cuma unsur pragmatisnya ada, gitu ya. Unsur kepentingannya ada, gitu ya. Jadi mungkin agak-agak jarang tuh dimana kita tuh bisa membangun hubungan yang murni apa ya. Contoh deh istri saya lah, gitu ya. Istri saya tuh ada komunitas hiking kecil-kecilan di Kaliurang gitu ya. Itu nggak ada interestnya sama sekali, nggak ada kepentingannya sama sekali gitu ya. Ngambil waktu kalau lagi anak-anak lagi sekolah nih, jam 8 kan sampai jam setengah 1 tuh kan lagi sekolah, biasanya dia bisa jalan ke Kaliurang, naik sampai ke puncak yang udah berkabut itu turun. Nah, saya pikir-pikir kok bisa istri saya melakukan itu, kalau saya itu terbatas banget. Tapi sebenarnya itu kan karena istri itu kurang lebih kita fasilitasi secara finansial kan gitu ya. Jadi dia udah nggak perlu mikirin finansial lagi. Kalau kita kan berpikir sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui kan, kalau bisa berteman juga, kalau bisa mungkin ada kesejahteraan bersama juga. Ya betul itu Kang. Jadi kalau pikir soal jadi laki-laki, jadi suami, jadi ayah itu ada beban yang mesti ditanggung ya, merasa oh ya ini memang tugas saya untuk menafkahi keluarga yang atau kalau saya ngerasa itu sih sering jadi beban pikiran saya setiap saat soal terutama kalau di zaman sekarang eranya ya semuanya pakai uang. Anggapannya gitu ya, di benak saya sih gitu ya. Untuk urusan menafkahi itu urusannya cari uang, dan tadi sebenarnya dekat Kang Jundi akhirnya untuk bersosialisasi juga sangat berkaitan kalau bisa disambung-sambungin dengan urusan cari uang itu. Ya, tapi kalau menurut saya sih mungkin itu tetap sih ya. Saya kan ngobrol sama Kang Fer, bukan di podcast ini aja kan. Kita kan ngobrol beberapa kali. Kalau bagi saya sebagai orang aktivis genetik ya, itu sih bagi saya sih justru itu memperkuat empati kita sama lain nggak sih? Gitu kan, maksudnya kalau kita bilang ini kita laki-laki cuma bisa berteman kalau ada kebetulan ada interest yang sama gitu kan. Mungkin juga dalam kesempatan ini kita bisa ketemu juga karena kita punya berbagai macam kesamaan minat, kesamaan keresahan. Tapi kalau memang pertemanan itu juga bisa dibuat saling menyejahterakan, bagi saya sih itu ada hubungannya dengan kita saling berempati dengan nasib kita sebagai laki-laki, dengan perjuangan kita. Jadi bukan sesuatu yang kemudian nggak tulus, cuma pragmatis doang. Kok gini amat ya, gue cuma bisa berteman kalau ada urusannya dengan kepentingan yang sama. Tapi kalau bagi saya sih, ya memang itu kan yang kita perlukan untuk bisa saling berempati gitu loh, bahwa memang begitu gitu. Jadi bukan yang negatif bagi saya, malah sesuatu yang positif kalau kita mau cara itu. Ya, jadi ngomongin soal beban cari nafkah yang kita berempati ya. Kalau saya pernah baca buku judulnya For Women Only, Kang Jundi. Tapi Kang Fer baca? Ya. For Women Only itu bukunya buat perempuan. Itu ternyata ada hal yang perempuan nggak pahami tentang laki-laki. Menarik ya. Nah, di antaranya itu tuh buku itu tuh menyurvei para suami. Dan isinya disajikan itu dalam hal-hal yang tidak dipahami oleh para istri. Salah satu topik yang dibahas itu soal mencari nafkah.
ada hal yang di risetnya itu ternyata disebutkan kalau ini kan risetnya di barat ya, risetnya di barat, mereka sangat lumrah double income, suami kerja, istri kerja. Ditanya ke para laki-laki, kalau istrimu bekerja dan hasil penghasilannya itu lebih dari cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, dan bukan cuma kebutuhan, gaya hidup keluarga itu lebih dari cukup. Apakah hal itu menghilangkan beban dalam pikiranmu bahwa kamu tetap harus mencari nafkah? Dan ternyata sebagian besar, saya lupa angkanya berapa, sebagian besar laki-laki itu menjawab tidak. Oke. Saya tetap merasa harus mencari nafkah, nggak peduli istri saya bekerja apa enggak, nggak peduli penghasilannya banyak banget atau ya kalaupun tajir melintir gitu ya, urusan cari nafkah itu ternyata bebannya itu tetap ada di laki-laki. Itu di masyarakat yang sudah didikte dari kecilnya itu mereka tuh ya hidup itu ya kerja tuh bareng-bareng lah, rumah tangga itu dibiayai, ya biayai bareng-bareng, tapi ternyata programming, maksudnya fitrah kita sebagai laki-laki itu sebagai pencari nafkah itu tetap ada. Yang kadang saya mikir lebih situ, ya kalau kayak gitu mah ya sebenarnya istri bantu cari nafkah itu ya sebenarnya nggak ngebantu untuk menghilangkan beban itu di laki-laki ya. Yang tadi kalau ngomong soal berempati, kita ini sebenarnya sesama laki-laki itu satu hal yang kita sama-sama pahami, yang itu ternyata perempuan itu banyak yang kaget, kirain saya sudah bantu mencari nafkah itu suami bisa lebih ringan, bisa lebih hadir untuk keluarga, tapi ternyata untuk urusan cari nafkah itu tetap bebannya tetap ada gitu. Iya, kalau saya ngelihat Kang ya, ini observasi ya, ini observasi pribadi, tapi sebenarnya banyak orang yang melakukan observasi ini juga. Ada banyak observasi yang dilakukan oleh banyak orang. Salah satunya saya melakukan observasi ini tentang gimana laki-laki itu cenderung gagal dan perempuan itu cenderung berhasil. Gitu ya. Ini kita ngomong dalam konteks yang lebih sempit aja, cari nafkah gitu ya. Misalnya lulusan SMA yang sama dengan tingkat pendidikan yang sama, atau lulusan kampus yang sama dengan tingkat pendidikan yang sama gitu ya, dan sebagainya. Saya tuh mau observasi kasus-kasus yang enggak sedikit. Makanya karena itu cukup terhighlight gitu ya, cukup ketara, makanya terobservasi gitu. Jadi bukan dicari-cari, tapi fenomena yang memang muncul. Kemudian saya observasi dan saya obrolin dengan teman-teman. Ada kecenderungan semakin ke sini. Mungkin Kang Fer pernah dengar the second gender, tesis the second gender. Jadi di barat, jadi gini, dari dulu kan gender kan memang dua ya. Gender itu kan dua gitu ya. Dari dulu secara tradisional kita punya the first gender, laki-laki gitu. Artinya ini adalah ini adalah label-label yang selalu dilekatkan kepada jenis kelamin. Selalu ada yang first gender karena dia lebih unggul dalam parameter duniawi gitu ya, pendidikannya lebih tinggi, duitnya lebih banyak, lebih sukses karirnya di publik dan lain-lain, powernya lebih banyak, influence lebih banyak. Tapi sekarang mulai mengalami pergeseran. Kayak misalnya tingkat okupansi pendidikan tinggi di beberapa negara-negara dengan pendidikan maju di barat itu mulai perempuan lebih banyak. Nah, gitu kan, tingkat kemudian jenjang karirnya lebih cepat juga perempuan itu kan. Nah, salah satu hal yang membunuh laki-laki itu sebenarnya pressure kan. Salah satu hal yang membunuh laki-laki itu pressure, dan saya merasa dalam kasus di mana perempuan itu sukses gitu ya, bukan karena lebih cerdas secara intelijensi gitu ya, karena tadi itu ya backgroundnya kan sama ya, tapi karena mereka nggak punya pressure, mereka punya ruang untuk gagal, gitu ya, mereka akan dimaafkan ketika gagal gitu, dan mereka akan memaafkan diri mereka sendiri ketika gagal. Dari awal mereka mencoba untuk sukses secara pendidikan, sukses secara karir, sukses secara finansial. Mereka mencoba itu murni sebagai sebuah petualangan. Sedangkan kita memulai itu sebagai sebuah pressure, gitu kan. Programming kita atau fitrah kita memang berhubungan dengan pressure itu. Nah tadi ini menarik yang buku itu yang Kang Fer angkat ya. Kalau saya merasa gini,
merasa ya, sebagai laki-laki merasa. Ya mungkin diintelektualisasi tapi perasaan gitu ya. Memang gini Kang, benar istilahnya program. Kan ada ungkapan tuh, kapal yang berlabuh di dermaga itu pasti aman. Kapal yang berlayar di tengah samudra itu akan terpapar dengan bahaya ombak, dengan badai. Tetapi memang kapal itu harus berlayar karena dia diciptakan untuk berlayar. Memang lebih aman di dermaga itu kan. Andai kata kita itu udah berlabuh di dermaga, nggak perlu berlayar ke tengah samudra, gitu. Kita tetap akan berlayar kan. Karena memang kita diciptakan untuk itu. Sampai di titik gimana kita nggak tahu kalau gue nggak kerja gue mau ngapain dalam hidup ini gitu. Gue diprogram untuk kerja. Gitu. Jadi salah satu hal yang perempuan itu nggak paham tentang laki-laki menurut saya adalah bahwa laki-laki itu di pressure. Itu dulu. Laki-laki itu dari awal dia harus memenuhi hal-hal tertentu gitu kan. Jadi dia memulai dengan sebuah pressure, dan pressure itu manusia biasa. Sama punya daging, sama berdarah gitu kan ya. Lalu kita mencoba untuk bersaing dengan mereka, yang satu dengan pressure, yang satu tidak dengan pressure gitu ya. Sehingga ada kasus-kasus di mana ketika laki-laki nggak mampu mengelola pressure itu, dia cenderung gagal ketimbang perempuan. Dan perempuan memang menikmati tiadanya pressure itu. Gitu sih yang saya observasi. Ya, jadi di situ ya, tadi datanya itu kan di negara-negara maju itu perempuan secara akademik kebanyakan lebih maju, karir pun begitu. Yang memang menariknya itu, maksudnya menarik dan tragis ya, ketika gagal akademik, laki-laki itu cenderung lebih hancur, lebih nggak peduli, dan juga termasuk di karir ya. Laki-laki itu kalau udah nggak kerja, itu tuh mungkin di luar sana, di luar kelihatannya laki-laki yang nggak kerja itu ngapain kerjaannya cuma ngurusin hobinya doang atau cuma main game, cuma apa. Terus sebagai laki-laki itu saya merasa berempati kepada laki-laki yang sehari-harinya kerja, terus deep down depresi, frustrasi, stres yang sangat berat. Karena buat laki-laki itu harga dirinya itu ya dari hari ini saya melakukan sesuatu yang berguna buat orang lain, dan dari situ saya dibayar, dan kalau bisa mah dibayarnya dengan nominal yang tinggi, yang itu tuh self esteem laki-laki itu sangat, buat saya pribadi sangat tergantung dari situ. Saya melakukan sesuatu diterima oleh orang lain, terus saya diterimanya itu tuh parameternya, bayarannya itu ada gitu, yang akhirnya dari situ yang menentukan ya harga diri yang walaupun kedengarannya permukaan superficial gitu ya, tapi ya laki-laki, ya saya merasa ya laki-laki seperti itu yang gunanya, saya merasa gunanya ada mekanisme psikologis seperti itu yang bikin laki-laki itu ya, resource yang didapat itu ya sebenarnya utamanya itu untuk memenuhi kebutuhan, bukan buat dirinya, saya ngerasa untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya. Nah, itu jadinya yang akhirnya masuk di sini Kang Jundi. Besok jadi pengen nanya, kalau di Kang Jundi yang dirasain gimana? Kan dari sebelum menikah udah bekerja. Udah. Nah, apa yang Kang Jundi rasakan dari sebelum menikah sama setelah menikah untuk urusan bekerja ini? Kalau yang saya rasakan ya, antara sebelum menikah dengan sesudah menikah ya, sebenarnya gini Kang, kita itu, jadi saya pernah nyimak interview gitu ya. Sekarang kan lagi model tuh interviewer jalanan, dia punya niche-nya sih. Dia punya niche-nya sih, ada sesuatu yang kayak misalnya The School of Hard Knocks pernah. Saya nggak hafal. Itu kan dia mau wawancara billionaire gitu. Dia nanya, how come you became a millionaire? I'm not a millionaire, I'm billionaire gitu kan. Tapi ini tentang love relationship. Jadi dia nanya sama orang umurnya 60 tahun, misalnya 58 gitu ya. Saya pernah menikah, berlangsung 34 tahun dan berakhir. Gimana bisa berakhir tuh pernikahan yang udah berlangsung selama 34 tahun ya? Pokoknya kami pelan-pelan menjauh, kami pelan-pelan menjadi tidak cocok, dan akhirnya kami pisah gitu ya. Ini laki-laki umur 58 tahun, dan bagi saya sih dia ultra fit ya. Dia posturnya kayak Hercules, ultra fit kan, udah kayak benar-benar ultra fit lah, sangat fit banget, sangat sehat banget, sangat tegap banget, sangat maco banget, dan
kelihatan stable financially, gitu ya, kelihatan lah, dan juga rapi gitu ya. Dan dia hancur sebenarnya setelah berpisah gitu kan. Tapi singkat kata gitu ya, singkat kata. Dia ditanya, apa sih yang Anda cari saat ini apa? Is it love? Is it more success? Or what gitu? Dia pikir companionship, companionship, to share the fruit of my labor. Nah, saya ngerasa di situ, oh iya itu ya. Sebenarnya yang kita pengen itu adalah seseorang companionship, orang yang menemani kita, teman lah ya, orang yang menyertai kita, tempat kita berbagi the fruit of my labor gitu. Jadi sebenarnya jujur aja sih, sebenarnya laki-laki ini bukan makhluk materialis sebenarnya, kita makhluk spiritual sebenarnya. Laki-laki itu makhluk spiritual, walaupun kita yang berjuang untuk nyari duit dan duit itu materi, tapi sebenarnya yang kita cari itu adalah kepuasan dalam melayani orang-orang yang kemudian memberikan kepada kita rasa terima kasih itu kan gitu ya. To share the fruit of my labor. Jadi itu sebenarnya. Jadi udah banyak duit nih. Saya butuh seseorang untuk saya bagikan buah dari pekerjaan saya gitu. Jadi saya rasa itu sih Kang ya. Meaning sih sebenarnya. Kalau dulu apa ya? Saya rasa nggak ada sih meaning yang bisa menggantikan istri dan anak-anak gitu ya, untuk berbagi buah dari pekerjaan gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya yang bagi saya beda antara dulu dan sekarang gitu ya. Saya butuh sebagai suami sih butuh approval gitu. Saya butuh apa istilahnya afirmasi ya. Saya butuh afirmasi dari istri saya gitu ya, bahwa dia berterima kasih sama saya gitu ya, dia bersyukur dengan ketika itu, apakah itu cenderung sempit, apakah itu cenderung lapang. Saya rasa sih itu gitu. Companion to share the fruit of my labor gitu ya. Itu yang sekarang itu jadi sebuah kebutuhan lah. Ya. Dan itu memang benar-benar sesuatu yang nggak gampang dilepasin lagi. Ya, jadi saya dengar cerita Kang Yudi itu jadi ingat surat Yusuf kan. Surat Yusuf kan, Yusuf bermimpi matahari, bulan, 11 kaukab, 11 bintang itu bersujud. Dan para ulama kan menafsirkan matahari itu ayah, bulan itu ibu. Terus saya mencoba merenungi, melihat matahari dan bulan. Matahari itu kan cahayanya dari diri sendiri ya. Nah, bulan itu tidak bercahaya. Saya tidak bercahaya bersinar. Pokoknya tidak punya sumber cahaya sendiri lah. Gitu. Dia memantulkan cahaya matahari. Yang akhirnya di sini itu seorang laki-laki itu memang kecenderungannya itu ingin memberi cahayanya, dan perasaan berharganya itu ketika sang rembulannya dan juga sang bumi, planet-planetnya itu menerima cahayanya, dan bahkan tadi itu ya, si bulannya itu memantulkan cahayanya itu dalam bentuk ucapan terima kasih, rasa syukur, ya diterima sepenuhnya walaupun sedikit, tapi diterima. Dan sudah yang menarik ketika istri saya menerima yang sedikit dari saya, itu justru saya semakin termotivasi untuk memberi semakin banyak. Yang bahkan kalau kita lihat matahari itu kan dia bercahaya itu karena dia membakar dirinya, bereaksi, ada reaksi fusi, membakar dirinya, yang itu ya dia menderita lah matahari itu. Dan saya ngerasa laki-laki itu yang jarang dipahami perempuan. Kan kesannya kalau laki-laki itu maunya menang sendiri gitu ya. Kalau sibuk sama hobinya. Kalau itu iya emang. Kalau itu emang apa ya? Jadi autistik lah kalau kayak gitu. Ya. Itu memang salah satu sumber keluhan lah istri saya lah. Di duniamu itu. Terus saya ngerasa justru semakin istri menerima apa yang kita laki-laki usahakan, justru waktu konsentrasi energi kita tuh akan makin banyak yang disalurkan untuk berkorban. Karena bahkan saya ngerasa tuh kalau syariat itu kan saya ngerasa sejalan dengan program fitrah yang kita miliki. Laki-laki itu mau sampai
syariatnya kan untuk korban utamanya di jihad itu laki-laki. Ngorbanin nyawa aja laki-laki mau gitu. Yang di situ untuk melindungi sebenarnya berperang itu kan untuk melindungi tanah air, melindungi istri dan anak-anaknya supaya mereka nggak perlu repot. Termasuk kita di sehari-hari itu kan bekerja itu ya berisiko sebenarnya. Yang kata-kata Kang Firman ini ya, kalau pendiri Sekolah Alam Yogyakarta, dia udah bilang dalam pekerjaannya setiap laki-laki itu pasti ada satu momen dalam hidupnya itu ketika di momen itu dia itu antara hidup dan mati. Gitu, dan itu untuk mencari nafkah. Ya sederhana pergi ke kantor, naik motor, hampir tabrakan, itu antara hidup dan mati ya. Atau ya apapun itu yang di situ memang kerasanya seringkali ya dalam sehari-hari itu saya ngerasa untuk berusaha mencari nafkah seringkali bahkan walau secara metafora bukan hidup dan mati beneran, tapi beban mencari nafkah ini emang terasa kayak hidup dan mati karena ngerasa ya kalau saya nggak bisa menghasilkan walaupun secara akidah tahu rezeki sudah dijamin, tapi tetap merasa bahwa ya karena wasilahnya ini ada pada kepala keluarga ya beban itu yang memang mesti ditanggung. Yang tadi balik lagi ke pernyataan awal Juli yang itu sebenarnya di antara laki-laki kita tuh bisa berempati ketika kita saling kolaborasi, kita saling membantu untuk akhirnya melindungi, memprovide keluarga kita masing-masing yang memang harapannya sih kayak tadi ya, istri itu cukup dengan berterima kasih, mengapresiasi, yang repot-repot sama kita. Gitu. Ya, banyak banget yang menarik dari Kang Fer. Saya begini Kang, ini soal keimanan ya. Keimanan itu kan sesuatu yang kita pahat seumur hidup ya. Sesuatu yang kita pahat seumur hidup dan dia butuh kita maintenance gitu ya. Dia bukan sesuatu yang sekali jadi kemudian tanpa di maintenance dia akan tetap begitu ya. Seperti di dalam hadis bahwa iman itu ada pasang dan surut, naik dan turun. Saya betul-betul kayak sombong. Maksud saya tuh cenderung mencoba menasihati diri saya sendiri tentang keimanan, keyakinan bahwa rezeki itu Allah tanggung. Tapi saya mencoba untuk merasionalisasi hal ini ya. Gimana sih saya bisa meyakinkan aspek kritis di dalam diri saya bahwa memang rezeki itu memang benar-benar dijamin oleh Allah. Nah, saya ngeliat ke dalam kehidupan saya kan. Dalam kondisi keuangan saya yang terparah, saya tuh pikir sejujurnya kondisi pada saat ini tuh karena kita memilih lifestyle ini kan. Gini, jadi ada orang kalau kita nggak berpikir, kalau kita nggak belajar dari orang yang punya life hack, kita nggak bakal tahu. Jadi gini, ada orang kan nyekolahin anaknya di sekolah tahfiz yang tanpa ijazah dan tanpa kurikulum formal kan, nggak ngajarin modern life skills gitu ya, sekolah tahfiz nggak ada ijazah tapi 100% gratis, 100% gratis. Pendidikannya gratis, saya nggak tahu apalagi gratis, tapi nggak ada ijazah, nggak ada apa. Untuk apa? Itu untuk sekolah, itu untuk ngabisin waktu, itu untuk amal soleh, untuk apapun. Lalu ijazahnya dari mana? Anda nggak mau anak Anda kuliah, mau, ini cuma ijazahnya, ambil paket A, paket B, paket C. Gimana cara yang ambil paket A? Ikut ruang guru, belajar di ruang guru cuma nggak nyampe 200.000 sebulan. Di zaman ini 200.000 nggak nyampe 200.000 sebulan. Anaknya 2 kalau nggak salah ya. Kan 2 anak itu bisa pakai 1 akun. Let's say 200.000, betapa murahnya 200.000 buat sekolah anak zaman sekarang kan. Mereka belajar di ruang guru online, apa sih costnya berapa sih? Cuma 200.000 sama paket internet. Dan mereka dapat paket A, begitu lagi ntar paket B, lagi paket C, dengan ijazah itu mereka bisa kuliah. Bayangin, contohnya kayak gitu. Jadi dulu saya pernah dalam kondisi sesusah-susahnya. Apa sih yang saat ini kurang? Oh, bayar ini. Jujur aja, kita tuh punya pilihan untuk enggak. Jujur aja. Ini masuk ke soal makan enggak? Enggak. Ini masuk ke soal air listrik enggak? Air enggak, listrik maybe. Tapi kita bisa berhemat gitu, nggak pakai AC, nggak pakai water heater. Karena kita di Sleman ya, agak dingin kan. Gitu ya, itu yang pertama ya. Coba deh kita lihat kepada spending kita. Kita lihat coba kepada spending kita yang memang gede. Makanya saya ingat gini. Jadi istri saya itu kan nenek kakeknya masih tinggal di kampung di Purworejo ya.
ibu mertua saya bilang kakek nenek itu nggak pernah makan nggak enak. Makannya ya ayam kampung, bayangin kamu 150.000. Masalahnya kan emang mereka pelihara, kan rame. Masalahnya kan ada kolam. Iya. Setiap anak cucunya datang, nggak ada tuh minum air putih galon isi ulang, nggak ada. Kelapa muda kan kelapanya metik. Ini beneran metik beneran. Ada bebek, ada ikan gurame, minimal ikan nila gitu. Itu. Nah kita kan memang apa uang kan karena kita di kota. Apa uang itu memang karena kita di kota gitu ya. Kondisinya kayak gitu. Nah, yang menarik juga bagi saya dari perumpamaan Yusuf Nabi Yakub ya, Bani Israil itu. Nah, ini benar-benar dalam menurut saya uraiannya Kang Fer ya. Matahari itu bercahaya dengan cahaya yang dia produksi sendiri, rembulan itu bercahaya dengan cahaya dipantulkan, tapi bahkan cahaya yang rembulan pantulkan berkarakteristik beda. Cahaya yang dipancarkan oleh tuh. Berarti kan di situ ada sebuah pengolahan dari rembulan kan. Rembulan itu merespon dan mengolah apa yang matahari berikan kepada dia sehingga dia menjadi produk yang beda. Maksud saya gitu Kang. Jadi nggak bisa perempuan itu adalah the second sun, laki-laki adalah the first sun. Enggak. Memang rembulan. Jadi ketika rembulan itu memang benar-benar memainkan peranan khasnya, walaupun dalam tanda kutip cuma menerima pancaran, tapi dia bisa mengolah pancaran itu menjadi sesuatu yang sejuk kan? Iya. Sinar matahari itu kan sinar rembulan itu sesuatu yang sejuk, dan sinar matahari itu sesuatu yang panas. Nah, saya pernah membaca ya di Bandung tuh ada seorang salik orang yang berjalan di jalan suluk ya, mengikuti majelis tasawuf. Dia jelasin gini. Jadi kalau dalam literatur tasawuf, Nabi Isa itu disimbolkan dengan matahari. Makanya kalendernya Syamsiah kan? Ya kan, solar kalender. Nabi Muhammad disimbolkan dengan bulan, makanya lunar kalender. Dan memang Nabi Isa tuh begitu terang, kesolehannya begitu soleh untuk kesolehan orang, gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad kesolehannya itu begitu rupa sampai dia mengenhance kesolehan orang, gitu. Jadi biar kata perempuan dengan cuma rembulan, Nabi Muhammad adalah nabi yang disimbolkan dengan rembulan. Jadi bagi saya itu penting banget ya, dan memang benar. Saya nggak tahu apakah ini lagi mengasihani diri sendiri atau enggak. Memang laki-laki itu adalah matahari yang lagi membakar dirinya sendiri, dan sekian miliar tahun lagi akan padam, gitu ya. Sekian miliar tahun lagi akan padam karena energinya akan habis, gitu ya. Akan pudar warnanya. Memang kayak begitu. Dan memang selagi dia masih punya energi, dia harus jihad dan mati syahid. Gitu, karena memang tugas dia adalah membakar energi itu. Gitu. Jadi kalau kita lagi nyari nafkah ini seperti kita membakar sedikit-sedikit energi kita, tapi kalau kita jihad kita membakar semua. Gitu. Jadi memang takdirnya seperti itu, desainnya seperti itu, perjalanan kita memang kayak gitu untuk menghabiskan energi itu. Cuma balik lagi, kita nggak merasa itu tadi, walaupun kita balik lagi ke dermaga, kita nggak puas dengan ada di dermaga, kalau nggak punya financial freedom gitu ya. Tetap dari yang tadinya adalah keharusan buat ngepulin asap dapur, besok tuh aktualisasi, gitu kan. Dari duit ngapain lagi sih, udah ada duit ya aktualisasi, emang gue diciptain buat ini gitu kan. Jadi mungkin kalau ada audiens ibu-ibu, gitu, audiens perempuan, satu hal yang perlu untuk dipahami dari laki-laki ya, dari obrolan Kang Fer dan saya adalah itu. Laki-laki itu memang kayak gitu, sebenarnya nggak terlalu perlu untuk di hal-hal yang apa istilahnya ya, feminin atau apa ya, kita lebih butuh di apa namanya, respect gitu ya, untuk dipahami perjuangannya daripada udah nggak usah berjuang, udah sini kadang-kadang perlu sih, tapi ya laki-laki seperti itu memang akan, karena kan harapan hidup laki-laki global kalau nggak salah 9 tahun lebih bawah ya, di bawahnya perempuan kan. Makanya itu salah satu lelucon saya sama istri. Saya sama kamu tuan, saya 5 tahun kan. Harapan hidup saya 9 tahun lebih, nah saya 14 tahun akan mendahului kamu. Pertanyaan saya 14 tahun ini kamu mau ngapain gitu kan. ya gitu sih. Jadi ya perempuan kadang-kadang merasa wah ini susah banget ya, kita tuh udah second gender ya, kita nggak punya manpower. Itu laki-laki realitanya seperti itu, kita lagi membakar. Jadi banyak pengkhayatan saya dan Kang Fer yang jadi selaras gitu. Ya itu menarik sih. Jadi ini apa ya, obrolan nih entah berapa lama ini, cuma cukup melepaskan beban, maksudnya ya mengalirkan, mungkin ya mengalirkan. Kita ngarepin feedback sebenarnya ya, kita sama bapak-bapak kan. Ya mungkin bapak bisa
saling sharing gimana apa yang Bapak rasakan terkait beban mencari nafkah, apalagi indeks ekonomi yang udah rasa-rasanya Indonesia baik-baik saja, tapi kok di lapangan kerasanya kok beda ya. Entah. Ya itu tadi kan kita masih meyakini bahwa rezeki udah ada yang atur kan, gitu kan. Ya itu kan, kenapa sih rakyat kita nggak memberontak, nggak bersuara? Ya rakyat kita alhamdulillah beriman gitu loh. Sungkan sama Allah juga, sama pemerintah sih nggak sungkan sebenarnya. Ya itu ya mungkin itu. Terima kasih banyak Kang Willy. Ya, semoga bisa lanjut di episode berikutnya. Dan kami juga ini sebenarnya baru ya podcast, jadinya semoga hasilnya bagus. Dan suaranya masuk sih. Mudah-mudahan oke lah suaranya. Ya, mari. Kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.